Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat bolu marmer yang sangat enak dan lembut dengan menggunakan metode all-in-one dan bahannya sangat ekonomis. Hanya 14.000 saja sudah bisa menikmati bolu seenak ini. Untuk tahu apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan 3 butir telur ayam yang suhu ruang. Ini saya menggunakan gula halus ya, gula pasir yang di blender sebanyak 120 gram. Tambahkan juga tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram, 1 sendok teh SP atau ovalet. Tambahkan perasa vanila secukupnya, sesuaikan dengan selera. Selanjutnya, semua bahan ini akan saya mix menggunakan mixer sampai adonannya ini mengembang ya. Untuk yang pertama, kita gunakan speed yang rendah dulu ya, sampai semua bahannya tercampur dengan merata. Jika sudah, speednya boleh dinaikkan menjadi kecepatan yang paling maksimal. Untuk mendapatkan adonan yang mengembang dan berjejak itu, kalau di saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan alat masing-masing. Pada saat pengocokan ini pastikan adonannya ini tidak mencair ya. Kalau adonannya mencair berarti itu kurang emulsifier. Boleh ditambahkan SP atau ovalet lagi sedikit. Kalau adonannya sudah mulai mengembang seperti ini, kita matikan mixernya sebentar. Kemudian bagian pinggirnya ini kita bawa ke tengah ya, biar semua adonannya itu tercampur dengan merata. Jika sudah, lanjutkan memixernya sampai adonannya ini benar-benar mengembang ya. Dengan menggunakan metode all-in-one ini, hasil dari bolunya itu nanti akan jauh lebih enak, lebih lembut dan lebih moist ya. Kalau adonannya sudah mengembang seperti ini, artinya sudah siap adonannya ini ditambah dengan margarin. Ini margarinnya sudah saya cairkan. Saya menggunakan margarin sebanyak 150 gram. Kembali aduk sebentar saja menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja ya, asal tercampur saja. Jika sudah, matikan mixernya. Untuk memastikan adonannya ini sudah tercampur dengan merata, saya akan gunakan spatula untuk mengaduknya. Jangan sampai ada margarin yang mengendap di bagian bawah, karena itu bisa membuat bolu menjadi bantet. Ini adonannya sudah tercampur dengan merata, teksturnya sangat halus ya. Teman-teman bisa perhatikan tekstur yang benar itu seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian ya, karena yang satu ini akan saya tambahkan dengan bubuk coklat. Baginya ini kira-kira saja ya, tidak usah menggunakan timbangan, sesuaikan dengan selera saja. Nah, untuk adonan yang ini saya akan tambahkan 10 gram bubuk coklat. Dan agar rasanya lebih enak, saya tambahkan setengah sendok makan pasta coklat. Semuanya ini akan saya aduk sampai tercampur dengan merata. Untuk bubuk coklatnya, teman-teman bisa sesuaikan mereknya ya, sesuai dengan keinginan. Semakin bagus mereknya, maka kuenya itu akan semakin enak. Kalau sudah tercampur dengan merata seperti ini, kita sisihkan sebentar saja. Ini saya sudah siapkan loyang yang ukuran 16 cm. Kemudian saya akan olesi semua bagiannya menggunakan karlo. Kalau tidak ada karlo, teman-teman bisa menggunakan margarin atau minyak goreng.
Untuk adonan yang pertama, saya akan tambahkan yang rasa coklat ya. Untuk motifnya, teman-teman juga bisa kreasikan sendiri, sesuaikan dengan selera. Kalau saya akan membuat seperti ini ya motifnya. Di sisi bawahnya saya akan isi 4 bagian coklat, kemudian tuang adonan vanilanya. Usahakan yang coklatnya ini tertutup dengan adonan yang vanila ya. Lanjut tambahkan lagi yang adonan yang rasa coklat. Sisakan sedikit saja ya untuk motif bagian atasnya nanti. Selanjutnya timpa kembali dengan adonan yang vanila, ini dimasukkan semuanya ya. Jika sudah, jangan lupa rapikan permukaannya menggunakan spatula seperti ini. Pastikan permukaannya ini benar-benar rata ya. Sebelum diberi motif, ini adonannya dihentakkan 2 kali saja. Kemudian langsung kita akan tambahkan motif di atasnya. Untuk membuat motifnya, saya gunakan sisa adonan yang coklat tadi ya. Untuk pembuatan motifnya ini bisa teman-teman kreasikan sendiri. Ini saya dibuat seperti ini dulu ya. Jika sudah, gunakan sumpit untuk membuat motifnya. Ini sumpitnya ini masuk sampai ke dasar loyang ya. Jadi bagian bawahnya juga ikut diputar seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya ya. Jika sudah seperti ini, bolunya siap untuk kita panggang. Sebelum memanggang, jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Ini ovennya saya sudah benar-benar panas. Kemudian saya akan panggang kurang lebih 35 menit menggunakan suhu 150 derajat dan api atas bawah. Setelah 35 menit, ini bolunya sudah matang ya. Jadinya menul seperti ini. Langsung keluarkan dari oven, kemudian dinginkan sebentar saja. Jika sudah agak hangat, kita akan keluarkan ya dari loyang. Ini hati-hati ya kalau loyangnya masih panas. Ini langsung saja dibalik, kemudian loyangnya diangkat. Hasilnya seperti ini, sangat cantik ya, lembut sekali. Kemudian saya akan balik bolunya ini. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Bolunya jadi tinggi dan sangat montok sekali. Nah, inilah dia hasil dari pembuatan bolu marmer yang menggunakan metode all-in-one. Dengan modal 14.000 saja sudah bisa mendapatkan bolu yang secantik ini ya. Buat teman-teman yang suka dengan bolu dan mau membuat camilan, boleh mencoba resep dari saya ini. Dijamin rasanya itu pasti enak dan anti gagal. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide usaha ya. Nah, lanjut saya akan potong untuk tahu bagaimana motif di dalamnya ya. Dari potongannya saja sudah terasa lembutnya. Nah, ini dia hasilnya, bolunya sangat lembut dan tidak seret di tenggorokan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.